Selamat malam teman-teman semua. Kita bertemu lagi di seri keamanan informasi yang sekarang saya mau perkenalkan kepada teman-teman adalah sebuah tools untuk keamanan informasi yang biasa dipakai untuk SIEM, Sistem Informasi dan Event Management. Tools yang saya gunakan pada kali ini adalah bernama Wazoo. Wazoo itu adalah open source yang bisa digunakan untuk organisasi teman-teman dan menurut saya cukup baik untuk sebagai permulaan dan teman-teman bisa mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan. Seri ini akan saya bagi menjadi beberapa seri. Untuk pertamanya kita akan coba untuk menggali bagaimana menginstall servernya dan kemudian menginstall agent dan melihat bagaimana cara mengkonfigurasinya. Kita mulai dengan instalasi. Paling gampang kita mulai dengan get start. Sebelum cara menginstall, Wazoo mempunyai dua macam platform, cloud based dan self manage ya. Self manage itu artinya diinstal di server kita. Untuk kali ini saya akan ajak teman-teman untuk belajar mengenai yang self manage, karena dengan self manage kita bisa lebih leluasa untuk mengonfigurasi Wazoo. Pada saat yang bersamaan juga akan lebih repot karena banyak yang harus dibereskan, tapi akan lebih menarik. Kita mulai dengan dokumentasi ya. Pasti saya selalu mulai dari dokumentasi. Dari dokumentasi paling gampang kita mulai dengan quick start. Ini teman-teman bisa lihat. Kita langsung mulai ke installation guide. Nah, installation guide saya nggak akan bacain satu-satu, tapi teman-teman bisa lihat ada 3 macam komponen: indexer, server, dan dashboard. Nah, teman-teman bisa install satu persatu, atau ini ada installation alternatifnya yang saya mau lihat adalah di quick start. Di quick start ini Wazoo memberikan hardware rekomendasi tipe-tipe apa aja yang teman-teman butuhkan. Kalau agentnya 1-25 butuh 4 CPU dan 8 GB dengan storage 50 GB. Nah, ini tipe yang akan saya pakai pada kali ini. Operating system saya akan pakai Ubuntu. Kemudian ini installing Wazoo. Karena ini quick start, jadi teman-teman tinggal jalankan komen ini aja di server teman-teman dan semua akan selesai. Dan ini hasilnya seperti ini ya. Saya coba tunjukkan yang saya sudah buat. Ini adalah tampilannya kalau sudah selesai diinstal. Saya akan masukkan username dan passwordnya sebentar. Kalau sudah login akan keluar tampilan seperti ini. Di dashboard ini teman-teman bisa lihat bahwa ada satu agent yang sudah saya install. Saya akan tunjukkan bagaimana menginstalnya, tapi ini adalah tampilan dashboardnya. Sebenarnya Wazoo ini berdasar engine-nya ya. Engine-nya itu menggunakan OpenSearch yang merupakan fork dari Elasticsearch. Cukup powerful, yang
menarik dari Wazoo adalah dia sudah mempunyai rules untuk, teman-teman bisa lihat ada security event untuk information security information management, ada auditnya juga, ada threat detectionnya juga, dan ada compliance-nya juga. Nah, ini yang cukup menarik, yang tidak ada di OpenSearch pada umumnya ya. Jadi ini sudah di customize, sudah diberikan rules oleh Wazoo, dan ini cukup menarik. Kemudian kita coba lihat, kita mulai dari untuk teman-teman yang familiar dengan Elasticsearch, ini akan sangat mudah. Tampilannya akan sama seperti ini. Teman-teman akan melihat seperti ini. Yang menarik adalah tools ini akan sangat berguna buat teman-teman yang masih menggunakan VM base, tapi juga ini akan membantu juga untuk teman-teman yang menggunakan cloud base, karena Wazoo ini sudah terintegrasi dengan AWS dan Google Cloud. Kita coba lihat satu-satu. Saya nggak akan masuk ke Elasticsearch-nya karena teman-teman pasti bisa lihat. Yang saya mau tunjukkan lebih ke arah SIEM-nya ya, Sistem Informasi dan Event Management. Jadi kita kembali lagi ke dashboard-nya. Tadi kan saya tunjukkan mengenai agent ya. Agent itu apa sih? Jadi ada dua komponen ya. Yang tadi kita install adalah server komponen. Kemudian ada agent. Nah, bagaimana cara menginstal agentnya? Ini saya sudah punya satu agent. Teman-teman bisa pilih deploy new agent. Agentnya apa? Apakah Linux based, Windows based, atau Mac OS? Ini bisa juga. Terus kemudian teman-teman sebutkan servernya di mana. Untuk demo kali ini saya menggunakan DNS name yang valid, wazoo.amandigital.net. Itu bisa dimasukkan agentnya apa dan dijalankan, dan itu akan langsung terregistrasi. Nah, itu cara menginstalnya cukup mudah ya. Nah, saya punya satu agent ini ya. Nah, yang menarik adalah coba kita lihat dari findingnya ya. Jadi kita langsung lompat ke findingnya, kita balik lagi ke dashboardnya. Yang saya suka adalah langsung ke compliance ya, sebab ini kita sebagai di orang security selalu ditanya compliance-nya bagaimana gitu ya, dan ini merupakan framework yang umum PCI DSS. Kalau teman-teman punya data kartu kredit NIST 853 ini security framework yang dipakai oleh federal government-nya Amerika. Ini cukup lengkap ya. Kalau teman-teman baca itu ada sekitar 500, hampir 500 lebih halaman. TCS, GDPR ini untuk personal data, dan HIPAA ini untuk kesehatan. Kita mulai yang paling umum dengan NIST 853 ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini ada yang menarik ya. Kita bisa lihat jadi di NIST 853 itu ada family ya, maksudnya kendali-kendali apa yang masuk di dalam satu family. Nah, sekarang kita lihat bahwa yang cukup tinggi itu adalah di bagian mana ya? Jadi yang nggak comply ya, yang nggak comply itu di bagian CM 1, kelihatan ya, CM 1 itu yang paling gede. Coba kita lihat, kita klik di sini. Ini ada sekitar hampir
ada 184 kendali. Nah, kalau mau lihat detailsnya, teman-teman bisa lihat ke events di sini. Nah, kita lihat ini adalah hal-hal yang tidak pas ya. Jadi ada 194. Kalau kita lihat satu-satu, ini ternyata skornya adalah 41%, di bawah 50%. Jadi ini men-trigger tidak comply gitu ya. Terus ini pun juga ada rootnya pakai UID 0 gitu ya. Dan yang ini yang akan kita bereskan satu persatu gitu ya. Jadi nanti kalau sudah selesai, kita bisa lihat hasilnya ya. Untuk itu kita coba connect dulu ke target VM-nya. Oke, kita lihat satu-satu. G-Shadow configured. Coba kita lihat ya. Ini bagusnya ada remediasinya. Jadi kita lihat misalnya etc G-Shadow file is used to store backup. Okay. Protective ada malicious action gitu ya. Jadi udah benar tapi harus dibenarin lagi. Sekarang coba kita lihat G-Shadow ya. Kita lihat itu ownernya adalah root, tapi grupnya adalah shadow. Oke, berarti itu nggak cocok. Kita kembali lagi. Coba kita lihat ya, kenapa ada ininya sih, shadow. Coba kita lihat. Shadow. Nah, coba cara benerinnya adalah kita harus ganti permissionnya jadi root. Oke. Terus sama on shadow di shadow run. Kita lihat dulu. Itu nggak ada, jadi kita satu-satu ya, kita jalanin. Oke, saya ganti dulu. Saya elevate permission dulu, kita jalanin ini. Oke, berhasil. Kita jalankan yang kedua. Kayaknya ini akan gagal karena nggak ada. Terus ini untuk G-Shadow minus. Oke. Itu nanti coba kita jalankan ceknya lagi. Mestinya sih compliance ini jadi hal yang tidak compliant jadi comply gitu ya. Ini juga ada ya sekarang G-Shadow-nya remediation-nya adalah
sekarang G shadow-nya kita ganti semua.